Begini. Cak. Oke, selamat sore. Saya dengan siapa saya bicara? Om Arnold Om Arnold itu dari suku mana? Dari desa mana? dari Desa Indukustowe, suku Gajah, Boe Dalamare. Salah satu tokoh juga yang untuk mengurus tradisional Oke. adat suku Gajah. Oke, maksudnya Om siapa tadi? Om Arnold. Om Arnold. Arnold. Om Arnold. Saya mau tanya nih. Iya. eh, Akhir-akhir ini Om Arnold ikut tidak di media bahwa Pak Servulus Teguh itu sedang disorot, dianggap bagian dari jaringan mafia Waduk Lampung. Apa menurut Om Arnold? Terima kasih. Sesuai fakta yang Om rasakan, mendengar, melihat, menyaksikan sejak awal keterlibatan Pak Servulus sampai hari ini. Silakan saya memberi sebebas-bebasnya Om Arnold bicara. Oke, terima kasih dan selamat sore untuk kita. Mungkin berkaitan dengan itu tuh Agak kencang Om ya, lagi kabel. urusan dengan itu dalam pembangunan Waduk Lampung ini beliau seperti anggota ada keterlibatan sebagai tugas dan kewajiban beliau. Oh, ternyata bukan Pak Servulus sendiri saja ya? Oh enggak, Hanya dia sebagai hanya semacam sebagai waktu itu hadir sebagai kasat intel. Oh, yang kasat. ya. Waktu masih Polres nggak ada. Waktu ayah Polres Nggak ada. Awalnya nggak ada. Awalnya nggak ada, hanya untuk nggak ada saya tidak bisa menceritakan. Oke, siap. Tidak apa-apa, tidak apa. Om ceritakan yang Om alami Iya, saja. siap. Yang selalu beliau berada di Kabupaten Nagikyo, beliau ditempatkan sebagai kasat intel, dan beliau selalu bersama-sama dengan kami. Dan dengan proses itu pembangunan waduk ini cukup lama, tapi beliau selalu menghadiri untuk mengarahkan masyarakat harus menerima dan program pembangunan waduk ini. Dalam arti setiap kita yang sekalipun banyak yang dirugikan, tetapi ada pihak-pihak yang menguntungkan bagi masyarakat yang sudah disampaikan oleh pihak-pihak yang berkewajiban. Ada beberapa pertemuan berkaitan dari awal sampai hari ini. Dari Kasat Intel beliau sudah ditugaskan dari Kasat Intel, setelah itu dari KBO, sekarang sudah di KBO. Beliau selalu bersama dengan masyarakat, bahkan kesulitan masyarakat beliau yang sangat mencari jalan solusi supaya untuk menerima tentang hak-haknya. Kira-kira apa sih yang dia beri pemahaman kepada masyarakat? Contohnya bagaimana? Coba Om Kadis. Yang beliau untuk memberi pemahaman dalam arti tentang itu hal-hal yang belum dibenarkan itu yang berkaitan dengan urusan yang di BPN, beliau juga mengajak supaya hak kita itu tuh bisa terakomodir semua. Itu tuh yang tuntutan dengan kewajiban masyarakat yang harus disiapkan dari negara yang sehingga semua hak masyarakat itu bisa terakomodir dengan kaitan dengan itu tuh kewajiban masyarakat yang harus disiapkan. Haknya masyarakat. Hak masyarakat. Makanya beliau berupaya bagaimana cara harus mendekati BPN dan kesulitan warga baik secara umum maupun secara pribadi selalu butuh pikiran beliau ini. Karena beliau ini kami sudah tahu baik. Karena dari awal itu program pembangunan waduk ini beliau sudah bersama kami. Meskipun ada anggota Polres Nagikyo atau saat itu kan bukan cuma Pak Servulus, ada yang lain. Yang lain. Kenapa cuma dia Pak Servulus saja yang warga di sini merasa lebih mempercayakan untuk pendekatan untuk mendengar apa yang disampaikan? Apa alasan itu? Kan anggota Polri ada yang lain juga. Iya, ada yang lain. Karena pada saat itu tuh beliau sudah yang ditugaskan sebagai kasat intel yang sudah dipercayakan. Dari pendekatan beliau itu sangat melekat. Sejak belum pembebasan ya? Iya, sejak belum pembebasan, dan beliau sudah bersama-sama dengan warga semua. Yang sekalipun ada situasi pro kontra, tetapi beliau juga selalu mengarahkan bahwa kita juga harus bersama-sama dan memperjuangkan tentang hak kita. Jadi apabila warga yang mesti ada kendala bahwa kami akan membantu baik secara dinas, tugas, dan secara pribadi kita juga sama-sama berupaya untuk mengurus ini. Makanya beliau selama ini saya pikir dengan apa yang diinformasi, karena untuk media saya juga tidak pernah ikut bos, tetapi saya juga hanya dengar dari mulut ke mulut karena katanya, tapi tidak sebenarnya. Kalau menurut kami atau sebagian lebih khusus saya tidak pernah. Oke. Om Kadis. Om Arnold. Om Arnold. Saya tahu Om Arnold itu keterlibatan Pak Servulus Teguh dalam sejak rencana awal pembebasan Waduk Lampung itu tahun berapa sih? Kurang lebih. Kurang lebih. Karena begini, karena
Waduk Lampung kalau saya tidak salah ya, Iya, iya. saya pernah baca di media itu kan rencana proyek itu dari tahun 2011 ya, 2010. Tapi gagal terus ya karena Iya, iya. pro kontra. Nah, keterlibatan Pak Servulus Teguh itu kira-kira tahun berapa ya? Yang Om Kanis ingat. Tapi kalau tidak ingat tidak apa-apa juga. Arnold. Diperkirakan, sorry Om Arnold. Yang saya dengar itu selama ini mungkin kasusnya itu saya Bukan. Dia ikut membantu mensosialisasikan kepada warga bahwa waduk nanti manfaatnya begini-begini. Oh. Mulai pendekatan ke masyarakat sebelum pembebasan lahan itu, yang Om Arnold ingat itu, dia mulai hadir ke masyarakat itu sejak tahun berapa kurang lebih? itu 2019. 2019 apa 2015? 2018. Sebentar, 2016. 16 ya? Iya, Oh, berarti 2016. benar. Berarti sesuai dengan yang ada di media 2016 itu. seperti itu ya. 2016 ya? Iya, iya. Oke. 2016 dan 2017 saya juga dijemput oleh beliau Bapak Jenderal, Pak Kapolri, saya juga sampai ketemu Pak Menteri di Jakarta. Dan waktu itu beliau juga masih bersama-sama dengan saya. Oke Om Kanis, tadi barusan Om Kanis menyebutkan Bapak Goris ya? Iya, iya. Maksudnya Bapak Goris siapa sih? Bapak Goris sendiri. Oh, Bapak Goris Mere, oke. Apa sih yang Om Arno tahu tuh peran Bapak Goris Mere saat itu bersama warga, atau apa sih kepentingan dia di sini Waduk Lampung? Yang warga tahu saja. Apa ada saya disampaikan? Apa ada? Setahu saya bahwa beliau tidak ada keterlibatan secara yang berkaitan dengan hak-hak yang ada di wilayah ini yang berhubungan dengan itu pembangunan Waduk Lampung. Ya siapa tahu mungkin dari ini namanya kan media kan bisa menggiring. Jangan-jangan dari warga nih Waduk Lampung nih ada mengalir uang, mungkin uang apa ganti untung itu untung. sebagian mungkin buat nama disebutnya katakan alir ke Pak Goris atau ke Servulus, bahkan mungkin ke saya. Hari ini kan saya disudutkan juga. Iya, iya. Itu sebenarnya faktanya seperti apa sih Om? Itu tidak ada sama sekali yang seperti yang diceritakan oleh warga atau mungkin angin yang hembus selama ini yang kami dengar itu tidak dipikir, tidak sampai sejauh itu. Kalau beliau itu hanya berupaya supaya untuk hak masyarakat diakomodir semua. Dalam arti dengan bantuan itu Pak Servulus sebagai tugas yang tempatkan baik secara kasat intel maupun KPO, beliau itu harus upaya tentang hak masyarakat itu jangan tercecer Pak. Jangan sampai salah kasih lagi. Makanya. Tapi saya ingat yang dibanti beliau ternyata terjadi kan sekarang kan. Iya. Setelah uang dibagi, mulai bentrok sesama di dalam. Kan? Iya, tapi yang kalau saya tidak salah dengar mereka lagi saling gugat-menggugat. Iya. Tapi saya tidak mau bahas yang lebih banyak itu bukan ranahnya saya. Karena cerita itu mungkin kami tidak pernah tahu karena lebih banyak kami masyarakat bodoh hanya karena mungkin dengan angin hembus yang mungkin dari mulut ke mulut, tapi lewat media bisa juga yang ikut media, bisa juga yang tidak. Hanya katanya bilang Pak Servulus ini lagi mencoblos tentang hak-hak masyarakat, tapi tahu saya tidak ada. Beliau itu hanya berbuat baik dengan masyarakat. Justru beliau ini berupaya bagaimana cara yang mungkin hak-hak masyarakat yang belum terakomodir, beliau itu harus berupaya bagaimana cara tetap diakomodir semua. Dan beliau katanya orang BPN apabila itu tidak terekam, tidak terurus, makanya hak masyarakat itu harus titip di pengadilan. Justru beliau itu tidak mau seperti itu. Maunya langsung harus kepada yang punya hak, baik secara umum, secara wilayah maupun secara perorangan. Oh, ada yang berbentuk ulayat sama perorangan ya? Iya, betul. Terus begini, pertanyaan berikut Om Arnold. Nah, Om Arnold mungkin dengar akhir-akhir ini kan ada seorang yang menulis di opini ya, menulis di media online. Saat ini kan Servulus Teguh lagi disoroti habis-habisan. Bahkan dianggap di backing oleh ada elit Jakarta, ya kan? Terus orang kuat di Jakarta kan, bahkan termasuk saya yang baru ditunjuk menjadi kuasa hukum tanggal 15 November kemarin. Saya sekarang dianggap bagian dari jaringan mafia itu, ya dianggap satu rangkaian lah. Saya mau tanya Om, kira-kira saya sebagai pribadi kan disudutkan juga nih. Iya. Yang Om tahu atau Om mengalami sendiri, atau mungkin warga yang terdampak pembangunan waduk ini, ada tidak yang pernah mengirim uang ke saya mendapatkan dari hasil pembagian ganti untung itu? Saya sebagai pengacara Pak Servulus, namanya Pak Tobias. Silakan. Baik, yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh bos atau beliau ini, saya pikir tidak ada sama sekali, baik secara umum maupun secara perorangan. Karena saya sudah tahu baik, dan dari awal saya sudah bersama-sama satu kaki dengan pemerintah, membantu pemerintah
baik secara sosialisasi maupun secara melakukan BPN untuk melakukan pengukuran sampai dengan proses pencairan hak masyarakat, baik secara kami selalu berada di tempat dan kami tidak tahu, kami tidak lihat dan kami tidak pernah pikir seperti jauh itu. Hanya beliau sudah membantu untuk mengakomodir semua hak masyarakat yang masih tercecah, beliau hanya berupaya untuk itu. Dan ada beberapa tokoh yang mungkin selama ini beliau hanya untuk sampaikan bahwa upaya secara fulus, baik secara dinas maupun secara pribadi, karena kita orang Nagekeo yang sama, berbudaya harus sama-sama berupaya untuk memproses tentang hak masyarakat. Boleh dikatakan Pak Servolus punya panggilan moral juga ya untuk siap. waduk ini bisa terlaksana ya pembangunannya. Iya. Terakhir ya Om, karena tadi kan sebagian saya sudah ditanyakan sama ke Om Kanis. Iya. Terakhir nih, saya mau tanya, itu teknis pembagian ganti untung itu dari negara itu, itu dilakukan apakah misalnya petugas datang ke rumah nanti bagi, atau dilakukan seperti apa? Hanya di mana menerima uang itu? Secara administrasi maupun hal-hal lainnya yang Om terima selama ini? Om dan kawan-kawan. Yang proses tentang hak masyarakat. Pencairan lah, itu proses pencairan. Pencairan tentang hak masyarakat semua yang dilakukan di hotel yang sudah ditentukan dan disepakati. Hotel apa itu? Itu di Hotel Sasandi, ada juga di Hotel Pepita. Nah, itu yang bagian membagikan itu siapa? Dari apa, oknum kah atau dari resmi dari negara melalui itu dinas? Resmi dari negara. Dari itu pun toko di hotel itu kan itu melalui pelelangan, Pak. Jadi bukan asal-asal lihat di mana tempat yang untuk itu kan lewat proses secara hukum yang harus dilelang, lalu yang layak untuk bisa memproses tentang hak masyarakat. Itu lalu yang memberi atau yang merealisasikan itu sudah lewat orang-orang yang punya wewenang. Artinya boleh dikatakan bagian yang membagikan hak ganti untung tadi itu resmi dari negara ya? Itu resmi dari negara. Artinya apakah itu dari BPN atau bagaimana? Itu dari BPN. BPN ya. Karena saya lihat di media itu kan nama BPN kan yang selama ini katanya menjadi instansi yang untuk membagikan hak ganti untung. Iya. Betul ya Pak ya? Betul. Terus satu lagi terakhir. Nah, pada saat pembagian itu ya di hotel ya tadi kan Om sebut hotel Pepita dan sama hotel Sasandi. Itu yang Om lihat saat itu, di mana sih keberadaan Servolus Teguh saat itu? Apakah di dalam secara administrasi dia ikut mengawal di situ? Apa di luar atau bagaimana? Beliau hanya berjalan sebagai tugas untuk mengawal, untuk mengkawal semua masyarakat yang sudah ada undangan untuk memproses tentang pencairan hak mereka. Oke, mengkawal itu dalam arti apakah ke posisi dia tuh ikut duduk di dalam misalnya bagian yang membagikan uang atau dia di luar? Tidak. Sebagai dia bersama timnya dia, bersama anggotanya dia kan di lapangan. Dalam posisi itu dalam situasi itu apakah Pak Servolus itu aktif dalam proses pencairan uang itu bagaimana saat itu? Kalau dalam proses pencairan itu cuma kami yang bersangkutan dengan pihak pemerintah yang untuk merealisasikan tentang hak kami. Kalau untuk Servolus itu untuk mengkawal di luar, dan bukan cuma Servolus saja, tetapi dengan anggotanya untuk mengkawal. Tapi posisi beliau tidak berada di dalam yang pada saat pencairan atau realisasi realisasi tentang hak masyarakat. Beliau tidak berada bersama warga di dalam. Kalau hak masyarakat itu langsung dengan oknum yang punya nama pada saat yang diundang oleh pihak BPN waktu itu. Oke, satu lagi terakhir. Iya. Tadi Om Arno pernah menyinggung nama Pak Boris Mere. Iya. Apa sih kesan dari warga sendiri, warga yang terdampak ya? Iya. Peran Pak Boris saat itu apa sih di sini? Apa maksudnya begini? Masyarakat merasa terzolimi atau merasa terima kasih? Ngomong apa adanya saja. Kalau masyarakat ini harus secara umum sudah berterima kasih dengan beliau pada saat itu sosialisasi, baik yang ada situasi yang pro kontra, tetapi beliau itu tetap tabah dan hanya tuntutan beliau Servolus baik secara dinas maupun secara pemerintah, secara pribadi beliau harus untuk mengkawal tentang proses hak masyarakat tetap harus diakomodir semua. Berarti tidak ada yang beliau memberi tugas memerintahkan itu ya? Iya, memerintahkan. Jadi tugas beliau yang mungkin berada sebagai kasat intel, beliau untuk mengkawal dan lebih tepatnya bukan memerintah, maksudnya dipercaya dari pihak keamanan. Karena beliau pada waktu itu Pak Servolus juga berada dari
sisi sebagai kasat intel waktu itu. Mm-mm. Dan makanya ditugaskan baik secara dinas maupun secara pribadi untuk menjaga, untuk mengkawal semua hak masyarakat, jangan ada yang tercecer semua. Oke, ini satu lagi terakhir ini Iya. terakhir. Secara keseluruhan masyarakat yang terdampak pembangunan proyek pembangunan Waduk Lambo ini, yang menerima haknya sesuai yang sudah sesuai dengan hak masing-masing ya, berdasarkan tanah bidang masing-masing. Ada tidak yang Om menyaksikan langsung atau misalnya mendengar, melihat, menyaksikan, ada yang misalnya, oh kemarin Servolus terima uang dari ini, ada tidak yang Om dengar? Bicara apa adanya saja. Tidak ada selama ini. Setahu saya dari proses pencairan hak masyarakat yang ada khusus di wilayah Rindu Butowe ini tidak ada dari tahap pertama sampai hari ini. Dari tahap 1 Dari tahap 1 sampai tanggal berapa baru-baru ini beliau tidak berada yang ada bagiannya dari untuk secara posisinya Pak Servolus punya bagian tidak ada sama sekali. clear, tidak ada ya? Tidak ada sama sekali. Terima kasih Om Arnold. Iya. Selamat sore ya. Iya, selamat.